ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan nastamtiru bihi rahmat wa nastajni bihi thimaral hidayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شهادة نفوز بها في هذه الدنيا إلى يوم الميقات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد السادات وقدوة القادات وإمام أهل الأراضين والسماوات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا وهادينا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرات والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان على ممر الأزمان والأوقات. أما بعد حباibina al-kiram asatidna al-izza, semua yang hadir, mudah-mudahan kumpulnya kita di Masjid As-Siddiq ini dan di halaman Masjid As-Siddiq menjadi salah satu saksi syahidan lana la syahidan alaina, saksi yang menguntungkan kita kelak nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan perkumpulan ini langkah kaki kita insya Allah mendekatkan kepada bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika banyak orang bangga dengan benderanya masing-masing, ketika banyak orang sampai berani mengatakan hidup mati dengan benderanya, pasang badan untuk benderanya, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dipanggil oleh Allah di bawah bendera Nabi Muhammad. Kita tidak ngerti berbagai macam warna-warna bendera, yang kita tahu adalah pemegang bendera baginda Nabi Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, beberapa malam yang kemarin kita menjelaskan akan gundah gulana karena Rasulullah. Kemudian kita membahas semalam tentang masalah gembira dan senang karena baginda Nabi Muhammad. Ini juga ibadah yang besar kepada Allah. Bahkan kegembiraan yang telah kami sebutkan semalam dalam kitab Al-Adabil Mufrad, kumpulan Al-Imamul Bukhari radhiyallahu anhu wa arda, Abu Lahab yang dipastikan masuk neraka, hidup kafir, mati kafir, namun di setiap Senin dia bisa minum air susu dari jempol tangannya, berkat gembira senang lahirnya baginda Nabi Muhammad. Al-Imamul Maqdisi mengatakan, in kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yaumal itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famaddannu bil abdil ladzi tula umrihi muhibban lin nabiyyi wa mata muwahhida. Sebagaimana yang telah kita jelaskan nadham di dalam Diyaul Lame karya Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafid, kalaulah ini orang kafir yang dipastikan masuk neraka dan turun ayat kepastiannya tabbat yada abi lahabin watab,
Tapi ada hadis riwayat sahih, riwayat Imam Bukhari setiap Senin diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka yang tidak mungkin ada air. Di neraka apalagi susu, apalagi menyegarkan, apalagi keluarnya dari jempol tangan. Mustahil. Tapi nggak ada yang mustahil kalau gembira sebab baginda Nabi Muhammad. Ketika bicara tentang gembira Nabi Muhammad, ini adalah ibadah besar. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Nabi, Al-Quran Allah yang berfirman. Katakan wahai Nabi Muhammad. Pakai pula kata qul. Katakan wahai Nabi Muhammad. Seakan-akan Allah berfirman sama Nabi Muhammad, jangan malu wahai Nabi Muhammad untuk nyampaikan ini. Ini perintahku ini. Ini perintahku ini. Meskipun ini nanti hubungannya untuk memuliakan engkau, menghormati engkau, memperingati hari lahirmu, senang dengan terutusnya engkau. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat, falyafrahu, suruh umatmu bergembira. Dan pakai fi'il mudhari', falyafrahu, gembira terus. Bukan sekedar hari lahirnya Nabi, bukan sekedar bulan lahirnya Nabi Rabiul Awal. Setiap hari kita senang dengan Nabi Muhammad. Kalau perlu bukan arba'in, setiap malam kita buat maulid Nabi Muhammad. Orang berat buat maulid Nabi Muhammad. Kalian bantu, tidak kalian bantu, maulidnya Nabi Muhammad akan terselenggara. Ratusan ribu dan jutaan umat akan bersolawat sama Nabi Muhammad. Program Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat sebutanmu wahai Nabi Muhammad untukmu, laka, untukmu, supaya kau senang wahai Nabi Muhammad. Yang dilakukan oleh Allah semuanya untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Gak dunia, gak akhirat, semuanya untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya sama malaikat Jibril, tanyakan wahai, kepada Allah bilang sama malaikat Jibril, wahai Jibril, tanya sama Muhammad, apa yang menyebabkan dia nangis dan sedih? Allah Maha tahu. Tapi supaya kita faham gimana perhatian Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau ditanya sama malaikat Jibril, mana Rasulullah kemudian jawab, ya wahai Jibril, aku berpikir setelah aku meninggal dunia bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Allah Maha mengetahui, bilang sama malaikat Jibril, wahai Jibril, turun kau Nabi kepada Nabi Muhammad, bilangkan ya Muhammad, inna lan nukhziyak wa la nasu'ak fi ummatik. Wahai Nabi Muhammad, kami tidak akan menyakiti engkau, menyedihkan engkau urusan umatmu. Wahai Jibril, bilang kepada Nabi Muhammad, kalau sekiranya Nabi Muhammad kepingin seluruh hisab umatnya dia yang bertanggung jawab, terserah dia, aku kasihkan kepada dia, aku nggak akan menghisab umatnya. Aku nggak akan hisab umatnya. Bilang kepada Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad kepingin seluruh hisab umat ini ditanggung sama Nabi Muhammad, silahkan, terserah Nabi Muhammad, aku nggak akan hisab. Datang malaikat Jibril dengan senang, ini adalah kabar gembira untuk Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, Allah sudah memasrahkan semua hisab umatmu kepada anda, terserah anda dihisab nggak dihisab. Anda kepingin masukkan orang ke dalam surga, nggak masukkan orang dalam surga, terserah engkau. Apa Nabi Muhammad bilang? Nabi Muhammad mengatakan, la ya Rab, engkau memberikan rahmat kepadaku, tapi aku makhluk. Rahmatmu lebih besar daripada rahmatnya makhluk sebesar apapun. Tetap hisab kepadamu ya Allah. Tetap
hisab kepadamu karena rahmatnya Allah pasti lebih besar karena Allah Khalik sang pencipta. Kecerdasan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menurunkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nurunkan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberikan kepadamu pemberian-pemberian apapun wahai Nabi Muhammad sampai kau puas. Saat turun ayat ini kemudian Nabi dengan senang mengatakan, kalau gitu ketentuan Allah aku tidak puas, masih ada umatku dalam api neraka. Selama masih ada umatku dalam api neraka aku tidak puas. Luar biasa kecintaan dan rahmat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang semisal ini kemudian kita tidak memperingatinya. Hah? Kita memperingati hari lahir anak kita, kita memperingati hari perkawinan kita, terus untuk Nabi Muhammad perlu dalil. Masih perlu, mana dalilnya? Mana dalilnya gitu. Perlu dalil untuk gembira karena hari lahir Nabi Muhammad. Semalam saya jelaskan apa sih artinya peringatan itu. Peringatan itu kita menganggap hari itu istimewa, senang sehingga beda gitu. Apapun caranya, ekspresinya terserah. Dengan gembira maulid semisal ini insya Allah lebih afdal. Ada bacaan Quran, ada sholawat, ya, ada tausiah, ada ilmu yang disampaikan, ada silaturahim, ya kan? Berapa banyak orang menjadi akrab di tempat sini, lebih kenal di sini, silaturahim. Ya, belum lagi nanti jajan-jajan, banyak yang jualan di luar sana, nyenangkan orang, senang semuanya, gembira. Ya, maka semuanya yang terjadi adalah kegembiraan, dan kegembiraan ini bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pun saya mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal merah, libur, kau seneng, itu kau berarti memperingati hari lahirnya Nabi. Yang bilang memperingati hari lahirnya Nabi bid'ah, kau masuk kantor tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal merah, masuk kantor kau, nggak boleh libur kau. Loh, kenapa nggak boleh libur? Iya, kalau kau libur berarti memperingati Maulid Nabi, selesai kan? Saya nggak memastikan untuk kalian hadir di Maulid ini, sholawatan ini, tapi ini yang teristimewa Tuhan, menjadi laporan yang insya Allah menggembirakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, habaib kita, asatid kita mengantarkan hidayah besar ke kampung ini, mengantarkan hidayah besar. Ini adalah cara paling efektif untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad. Cara paling gampang nyenengkan hati Nabi Muhammad. Tadi kita sampaikan, Abu Lahab kafir saja senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, padahal dia senangnya bukan karena Nabi Muhammad. Dia tidak tahu kalau ponaannya jadi nabi, yang penting punya ponaan laki-laki, selesai, senang dia. Tapi semua hal yang berhubungan kepada Nabi Muhammad lain Tuhan. Yang berhubungan sama Nabi Muhammad beda Tuhan, istimewa Tuhan. Maka saya berharap insya Allah, mudah-mudahan semua yang punya andil di dalam majelis ini, semua yang khidmah di dalam peringatan maulid ini, wallah mereka lah yang rasanya berada di urutan pertama-pertama yang dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad. Ya, mereka yang datang pertama kali survei tempat, mereka yang cek sound, mereka yang bentang hambal, mereka yang bentang tikar, mereka yang ngomong sama PS atau apa namanya untuk supaya parkir aman. Mereka ini yang pertama kali.
Tim hadro datangnya pertama kali, pulangnya terakhir kali. Kalau yang pojok-pojokan itu kan ya datangnya kayak kita juga ya kan? 9:30 mau mahlul qiyam. Ya, itu pun minta berkat double kadang-kadang. Ya apa? Tapi coba bayangin ini, tim khidmah. Ya, mudah-mudahan mereka semuanya, khususnya ibu-ibu yang nyiapkan katanya ya, nyiapkan nasi bungkus atau apa. Kita juga sering ngomong, Maulid Nabi ini memberi makan juga kegembiraan. Memberi makan juga kegembiraan, meskipun mungkin nyampe rumah nasinya udah kering, nggak tahu lah kita orang. Yang penting dapat berkat, seneng lah pokoknya. Ya kan? Kita biasakan Maulid ini meskipun berapapun orang yang hadir, tetap ada nasi bungkus. Tetap ya, penutupan 7.000 ya, siapin 7.000 bungkus supaya terbiasa masyarakat kita ini gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula maulid pula risol kering ya, kasih minumnya pahit pula, nggak bondo ini namanya ya kan, nggak modal ini namanya. Wong pesta saja bisanya lebih, iya kan? Pesta bisa mewah-mewah, untuk Maulid Nabi pakai tanya dalil pula. Sini, suruh datang ke sini, kita ruqyah bareng-bareng orang itu. Error itu orang. Kau untuk pesta kau ngabisin duit puluhan ratusan juta. Cuman diminta sumbangan dikit katanya tadi Ustadz Soleh, ya kan? Ngomong pula yang ndak, terserah kau ambil, kau makan itu hartamu itu. Makan itu hartamu itu, simpen itu hartamu itu sampai busuk, ndak ada masalah. Tapi agama Allah akan jaya. Pecinta Rasulullah akan terus bertambah. Masyarakat ini insya Allah menjadi masyarakat yang dipandang ridho oleh Rasulullah. Sehingga salawat Nabi masuk ke dalam seluruh rumah insya Allah. Generasi muda kita insya Allah menjadi generasi yang membanggakan hati Rasulullah. Itu harapan kita ya ikhwan. Maka ini tadi gembira. Apa yang salah di dalam peringatan Maulid Nabi ini? Berkali-kali kita sampaikan, ya kan? Urusan gembira sama Nabi Muhammad, apalagi pakai rebana. Kebiasaan sahabat untuk menyambut baginda Nabi Muhammad. Bahkan sampai di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Sahih diriwayatkan Imam Turmudi juga. Banyak riwayat yang meriwayatkan bahwa Nabi ketika pulang dari peperangan, datang seorang wanita menghadang beliau. Seorang wanita Ansor mengatakan, ya Rasulullah, aku nazar ya Rasulullah, kalau engkau pulang selamat, aku pukul rebana di atas kepalamu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, aufi binadrik, tunaikan nadarmu. Nabi duduk, ini wanita mukul-mukul rebana di atas. Coba bayangin, satu, masalah hukum bahwa nazar itu sesuatu yang bernilai pahala. Tidak boleh orang nazar sesuatu yang mubah, itu nggak boleh. Nazar itu sesuatu yang bernilai pahala. Nazar nyembelih kambing dibagi-bagi dagingnya. Nazar nyantunin anak yatim. Nazar puasa 3 hari. Nazar mau ngasih duit ke masjid. Nazar, pokoknya nazar itu sesuatu yang bernilai ibadah. Nggak boleh kok kemudian aku nazar kalau sembuh ngabisin rokok 2 sloki begitu ya. 2 slot ya. Nggak, istilahnya itu bukan perkara ibadah. Ya, aku kalau sembuh aku nazar makan 3 piring langsung. Nggak sah itu nazar. Nazar itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak bernilai ibadah. Berarti mukul rebana senang Nabi Muhammad berarti ibadah. Karena Nabi bilang tunaikan nazarmu. 1. 2. Padahal ini pulang dari perang. Pulang dari perang itu berarti kan ada yang meninggal dunia dalam peperangan, Pak. Bercampur antara gembira dengan sedih. Bercampur antara gembira dengan sedih. Ada yang gembira karena memang selamat pulang, ada
Ada yang sedih, banyak juga keluarganya yang meninggal dunia, terbunuh berapa orang, mungkin bapaknya, mungkin pamannya, mungkin abangnya, mungkin siapa. Tapi sahabat faham, meskipun mereka sedih bapaknya meninggal dunia, pamannya, abangnya meninggal dunia, tapi demi kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih didahulukan kegembiraan kan? Lebih didahulukan kegembiraan. Sama juga ini sebagai jawaban untuk orang yang bertanya, kalau kalian memperingati hari lahir Nabi di bulan Rabiul Awal, gimana pula wafatnya Nabi juga di Rabiul Awal? Jawabannya sama kayak gini. Dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah. Suruh pula mukul rebana. Karena orang ini senang Rasulullah selamat. Padahal di masa sedih banyak yang meninggal dunia. Supaya Anda faham gimana pandangan Rasulullah akan kegembiraan. Gembira karena Allah, gembira karena Nabi Muhammad. Ya. Maka di sini ya ikhwan, semua yang kita lakukan adalah kegembiraan. Semuanya adalah ibadah. Ya. Ngasih makan, desak-desakan di masjid. Ya Allah, desak-desakan di masjid sekian ini masih sedikit Tuhan. Hah? Nanti ada satu masa orang desakan di pintu surga nggak kebayang sama Anda. Desakan di pintu surga. Mudah-mudahan kita desakan di pintu surga nanti. Insya Allah. Desakan kita orang desakan. Kenapa kok desakan? Kalau desakan berarti kelompok pertama berarti. Hah? Kalau kau mau masuk surga enak-enakan sendirian gitu, takutnya habis masuk neraka yang terakhir. Ya, kau terus kau pikir enak masuk surga terus sendirian, lapang gitu. Oh, kalau lapang berarti kau terakhir. Yang pertama-tama rombongan ini, wah rombongan besar ini. Rombongan besar dipimpin langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah kegembiraan. Ya, ngasih minyak wangi, gembira. Ngasih minyak wangi, dikasih minyak wangi, kan gembira kan? Wangi, ngasih wewangian, iya kan? Wewangian yang dicintai oleh malaikat rahmat, dicintain oleh baginda Nabi Muhammad. Sering-sering kalian pakai minyak wangi. Ya, Imam Syafi'i berkata, andaikan seseorang menghabiskan sepertiga hartanya untuk minyak wangi, maka dia tidak disebut orang yang berlebihan atau boros. Sepertiga harta. Ini bukan iklan yang jualan minyak wangi ya. Tapi supaya pakai minyak wangi, jangan pula maulid, pakai baju udah 4 hari tidak ganti-ganti. Bau pula yang sampingnya gini-gini, ya kan gitu kan ya? Supaya kita orang pakai minyak wangi. Minyak wangi ini menggembirakan, buat seneng, dan insya Allah bikin segar. Nah, biasakan khususnya mau ke sholat, khususnya juga mau subuh. Ulama bilang kalau kepingin panjang umur, sering-sering mencium bau wangi ketika sebelum subuh. Sebelum subuh. Ya, ada ungkapan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Arba'un tutilul a'mar, ada 4 memperpanjang umur. 1, masutib bil ashar. Pakai minyak wangi di waktu sahur. Masutib bil ashar, semuanya rok-rok semuanya. Pakai minyak wangi di waktu sahur. 2, kathratul istighfar, memperbanyak istighfar. 3, al-ightisal bil ma'il har, mandi air hangat. Mandi air hangat bikin sehat tubuh. Yang keempat, nikahul abkar, nikah sama gadis-gadis. Nah, yang tua-tua coba nikah sama gadis, tambah panjang umurnya. Nah, kenapa? Ya karena dia kan istilahnya tambah muda nanti, tambah seger. Ya, karena prosesnya manusia itu pertama dari bayi, kemudian kanak-kanak, setelah kanak-kanak remaja, setelah remaja
dewasa, setelah dewasa kawin, setelah kawin tua, setelah tua mati. Ingat ya? Ya, setelah dewasa kawin, setelah kawin tua, setelah tua mati. Ah, yang tua-tua supaya ndak mati, balik lagi ke nomor 5. Balik lagi ke nomor apa itu? Ah, kawin. Ah, supaya enggak menuju ke nomor 7 mati. Itu ya. Ini tadi. Pakai minyak wangi gembira. Senang, berpahala, ngasih kegembiraan sama orang. Ya. Pakai bohor, dupa juga demikian. Pakai dupa juga demikian. Masjidil Haram pakai dupa lah. Ka'bah pakai dupa. Orang pula sekarang kadang nggak ngerti, kadang apa pakai dupa ini, kejawen ini katanya. Ini yang samping-samping ini nggak ada wajah Jawa ini. Depan-depan ini wajah Arab, oh, Jawa pula kejawen. Jangan karena nggak ngerti kemudian benci. Tanya dulu, kan gitu kan ya. Nah, pernah tadi atau apa kemarin saya sampaikan di masjid. Ada satu orang perempuan. Ya, saat kita orang buat tabligh akbar sama Habib Ali Malaysia di lapangan bola tembung, ada ibu-ibu ndak seneng ikut maulid pulang gara-gara nengok ada dupa. Ada dupa. Oh, majelisnya kejawen ternyata. Nah, ikutlah dia. Ini tahun berapa itu di Tembung itu? Ya sudah tahu lah, tahun lama lah itu. Udahlah, lama. Subhanallah, beberapa tahun kemarin ada majelis Pak Wagub hadir. Pak Wagub hadir di majelis Masjid Musonef, pakai pula bukhur. Orang ini seneng, ternyata seneng karena ada pejabat. Karena ada pejabat seneng. Oh, baru kemudian, oh berarti dulu pakai dupa itu enggak apa-apa ya, karena Pak Wagub pakai juga. Ini kok Pak Wagub jadi dalil. Yang saya maksud bukan masalah Pak Wagubnya, tapi kasihan kali lah ibu-ibu nih. Udah bertahun-tahun dia ninggalin, benci sama majelis maulid gara-gara ndak ngerti langsung benci. Tanya dulu kalau ndak ngerti. Ya, kadang-kadang orang juga demikian nanya sama kita, pakai rebana di masjid. Lu kok pakai rebana di masjid? Demi Nabi Muhammad, Pak. Wong kawin saja disuruh pakai rebana di dalam masjid sama Nabi kok. Ya, hadisnya sahih, a'linun nikah wadribuhu biddufuf waj'aluhu fil masajid. Kalau kawin dibuat umum, pukulkan rebana. Nah, supaya terbiasa nih ibu-ibu kalau mantu, ya jangan pula kepingin anak-anak solihin solihat, kepingin keturunan qurratu a'yun, penyejuk mata, tapi yang diundang grandong, yang diundang mak lampir. Hah? Cemana pula kalian mau dapatkan anak solihin solihat, keluarga sakinah mawaddah warahmah? Hah? Yang kalian undang ketika pernikahan mak lampir pula. Ya anaknya jadi grandong. Coba kalau umpamanya kawin pakai solawatan, barokah. Ya kan? Bukan kok kita minta diundang, enggak. Wah, ini sudah full undangan ini. Nah, kan gitu kan ya. Maka ya ikhwan, ya istilahnya kita berpikirlah. Jangan pula kemudian kita acara-acara syukuran kita dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya ditambah kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia sampai nanti di akhirat insya Allah. Mudah-mudahan rumah-rumah kita semuanya insya Allah akan bertambah dengan sinar solawat baginda Nabi Muhammad. Sinar qasidah-qasidah yang menyejukkan hati. Mudah-mudahan rumah kita beralih dari panasnya maksiat menjadi sejuknya ridho Allah dan ridho Rasulullah. Masyarakat kita menjadi masyarakat yang islami dan madani.
Masjid-masjid kita makmur dengan ibadah dan amal soleh, makmur dengan ilmu-ilmu yang manfaat. Masyarakat kita semuanya saling dukung mendukung di dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Mudah-mudahan insyaallah akan ada pertemuan-pertemuan lagi yang lebih baik insyaallah, sampai pertemuan yang terbaik bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mata kita diperkenankan oleh Allah memandang senyum Nabi Muhammad, tangan kita diperkenankan oleh Allah menjabat tangan baginda Nabi Muhammad, lisan kita, bibir kita diperkenankan oleh Allah untuk mencium tangan baginda Nabi Muhammad. Fi khair wa lutuf wa afiyah, fi khair wa lutuf wa afiyah, fi khair wa lutuf wa afiyah. Amin ya rabbal alamin.